Hai, kembali lagi dengan aku. Hari ini aku akan berangkat ke Jakarta untuk menghabiskan masa liburan akhir tahun bersama anakku. Setelah 2 jam penerbangan dari Balikpapan, kami pun tiba di Soekarno-Hatta dan lanjut untuk menuju tempat menginap selama di Jakarta dengan menggunakan kereta bandara. Nah, ini tempatku menginap persis di samping stasiun BNI, jadi kemana-mana mudah untuk jalan kaki. Nah, sekitar pukul 5 aku pun menuju Autograph Tower untuk naik ke Tamrin 9 Tower. Nah, aku ke sana tidak perlu menggunakan kendaraan umum, cukup jalan kaki karena aku menginap tidak jauh dari sana. Dengan menggunakan lift yang begitu cepat, secepat flash, di lantai 99 kita tiba untuk melihat pertunjukan diorama tentang pembangunan hingga suasana Jakarta dalam perspektif AI. Nah, setelah itu kita sampai ke puncak 99 untuk melihat bagaimana suasana Jakarta dari atas tower. Karena suasana libur, kali ini lumayan padat ditambah dengan ini adalah weekend. Nah, untuk bisa masuk kita harus menyiapkan dana ya lumayan besar karena ini adalah peak session sehingga lumayan ketika kita harus membayarnya. Nah, cukuplah untuk membayar penasaran kami tentang gedung tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, pagi-pagi kita sudah keluar untuk menikmati Jakarta yang saat ini cukup lengang. Cukup berjalan kaki karena aku menginap tidak jauh dari stasiun BNI. Suasana Jakarta yang cukup lengang, cuaca yang lumayan mendung dan sedikit gerimis tidak mengharuskan kami berhenti untuk menikmati kota Jakarta dari dekat. Sekarang kita berada di Bundaran HI. Sepertinya persiapan untuk puncak perayaan Tahun Baru 2026 sudah dilaksanakan. Sambil menunggu suasana Tahun Baru, aku dan anakku berkesempatan untuk menemui beberapa teman yang ada di Jakarta. Nah, sekarang adalah suasana Tahun Baru. Jakarta kembali diguyur hujan gerimis. Terpaksa kita harus menggunakan mantel, tapi tidak mengurangi rasa penasaran kita untuk menikmati suasana Tahun Baru. Nah, sebenarnya aku pernah kesini sekitar tahun 2016 dan ternyata suasananya berbeda karena saat ini Jakarta sudah tambah canggih dengan berbagai pertunjukan animasi yang ada di sekitarnya. Nah, karena kita tidak merayakannya dengan kembang api dikarenakan saat ini sedang berduka bencana Aceh dan Sumatera. Namun ada saja masyarakat sekitar, baik yang tinggal di hotel ataupun di jalan, tetap merayakan dengan menggunakan kembang api. Di tengah kemeriahan dan dengan pertunjukan musik, pemerintah Ibu Kota Jakarta juga mengadakan galang dana atau donasi untuk korban bencana di Sumatera. Nah, sekarang pagi-pagi sekali kita sudah bangun untuk kembali menikmati Jakarta. Nah, ini adalah suasana Jakarta yang kita rasakan saat kita mengendarai mobil. Nah, aku bersama anakku akan melanjutkan pertemuan dengan beberapa teman di Senayan City dan Plaza Senayan. Nah, ini adalah beberapa teman yang aku temui di Jakarta, ada juga teman yang dari Kalimantan, dari Tangerang. Juga kami bertemu dengan salah seorang temanku yang kebetulan dari Gresik sedang berada di Jakarta. Nah, sekarang aku kembali ke tempatku menginap yang kedua. Yang pertama aku tinggal di dekat stasiun BNI. Nah, sekarang aku tinggal tidak jauh dari Grand Indonesia, sehingga kemana-mana kita cukup jalan kaki. Di hari akhir ke Jakarta, aku ingin mencoba sebenarnya kopi yang dibekukan gelasnya di Beanstar, tapi pada saat ini kopinya sudah sold out dan harus menunggu hingga malam. Nah, daripada kita menunggu, kita pun berangkat ke Asta. Asta terkenal dengan suasana gedung-gedung bertingkat yang sangat estetik jika kita nikmati. Beberapa tahun lalu aku pernah ke sini tapi pada siang hari dan sekarang aku menikmatinya pada malam hari. Nah, di hari keempat, tepatnya di tanggal 3,
Aku dan anakku pun bersiap untuk pulang. Sekarang sudah berada di stasiun MRT BNI untuk menuju Soekarno-Hatta. Nah, sekitar 2 jam penerbangan kemudian, kami pun sudah tiba di kota Samarinda. Terima kasih sudah menonton videoku dan sampai jumpa di video yang lain.